Seberapa gelap warna gelap di dalam lukisan? Kita akan mempelajari hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer di kampus seni lukis Painting Explorer, kita akan mempelajari tentang sebenarnya ketika kita membuat warna gelap itu seberapa gelap loh. Nah, ini request pertanyaan dari Mas Yanuar. Dan kita juga akan melihat karya Mas Yanuar yang lain ya, yang dibuat untuk tugas ketiga. Menarik karyanya, temanya tentang tempat parkir. Baik rekan-rekan, saya sudah mempersiapkan materinya, namun kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance ya. Ada Mas Yanuar Hermawan, juga ada Mbak Nia Nurmawati, ada Mas Kevin, juga ada Mas Art for Life atau Mas Deko Strita yang ada di Advance. Baik, rekan-rekan, kita langsung melihat karya Mas mana ini ya. Ini karya Mas Yanuar yang untuk tugas 3 ya. Tugas 3 ini temanya atau tugasnya adalah membuat tempat parkir ya, membuat tempat parkir. Dan nanti yang akan kita pelajari ini juga ya, pertanyaan dari Mas Yanuar lewat WA ya. Malam Pak Denny, maaf mengganggu weekendnya. Ini beberapa hari yang lalu ya yang mengirimkannya. Balasannya waktu sesudah libur, enggak apa-apa Pak ya, kita bahas sekarang. Ini mumpung saya ingat pertanyaan dan menindaklanjuti pembahasan tugas 2 kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ya, tugas 2-nya Mas Yanuar ya, tentang rumah yang dibuat dari luar ya. Tugas 1 dari dalam rumah ya, interior gitu, terus yang luar bagaimana kita menangkap suasana di luar rumah. Sehubungan dengan tugas berikutnya, yang salah satunya adalah Thin and Shade. Ini ya, Thin and Shade itu tugas nirmana ya. Mas Yanuar bisa membuat atau bisa men-skip ya. Kalau mungkin saya sekalian saya respon dulu masalah ini ya. Di kelas kuliah seni lukis elementer maupun sketsa itu teman-teman boleh memilih tugas yang mana dulu yang akan digarap ya, meskipun direkomendasikan untuk membuat dari tugas yang pertama ya. Saya senang ini Mas Yanuar membuat tugas dari tugas yang pertama, jadi kita bisa melihat progresnya. Nah, tugas Thin and Shade ini ya di apa namanya bukan ya, yang ini masih ragam pohon yang keempat ya. Nanti di beberapa tugas lagi itu nanti akan ketemu Thin and Shade, itu adalah pembahasan tentang nirmana. Nanti teman-teman yang pengen tahu bisa dicari ya kata kunci Thin and Shade, yang itu sudah saya bahas beberapa kali juga ya di kuliah seni lukis elementer ini. Dan saya agak kesulitan kalau harus menciptakan warna gelap yang kontrasnya dapat, namun tidak terlalu kusam atau overwork. Nah, ini memang satu tantangan ya. Kalau kita terlalu mengusek-usek ya, overwork ya. Bahasa Jawa ini mengusek-usek terus, digarap terus. Itu memang cat air itu akan kusam ya. Cat air itu memang bagusnya tidak terlalu banyak digoreskan ya. Kira-kira untuk menciptakan gelap di shade, teknik yang baik dan enak seperti apa Pak? Apakah dicampur dengan warna gelap tube lain seperti netral, thin, atau painted grey? Atau mungkin ada saran? Matur nuwun Pak Denny, sekali lagi jawabannya besok aja enggak apa-apa. Selamat berakhir minggu. Nanti kita akan membahas dulu tentang sebenarnya warna gelap itu bagaimana loh. Sebelum warna apa yang mesti kita gunakan ya, tetapi kita bahas dulu sebenarnya
warna gelap itu seperti apa. Ini Mas Yanuar mengirimkan ini ya, dari segi teknis oke, dari segi komposisi juga enak ya, tekniknya oke, goresannya, spontanitasnya kena, apa, tidak ragu-ragu gitu ya. Memang dalam hal warna, terutama warna gelap, menjadi bermasalah. Nah, sebagai contoh di karya saya ini, warna gelapnya khususnya atap gubuk masih terasa bertumpuk karena di layer pertama gagal menciptakan kontras ya Pak. Jadi mau tidak mau harus menumpuk lagi supaya gelap. Apakah memang di layer awal kita sudah harus bisa menentukan segelap apa warna atau value-nya harus sudah pas di layer awal. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Saya sudah menyiapkan PowerPoint ya, menyiapkan PowerPoint tentang warna gelap di dalam lukisan. Baik, sekarang kita ke karya Mas Yanuar yang ini dulu ya. Ini adalah karya yang ketiga tadi ya, judulnya semua adalah titipan. Judulnya menarik ya, semua adalah titipan. Jadi ingat salah satu ceramahnya A.A. Gim itu kan, orang yang paling ikhlas itu parkir ya, tukang parkir ya. Dia motornya diambil orang, dia tidak bersedih kan. Dan dia tahu itu adalah titipan. Nah, terus kita mencikapi dunia ini juga seperti tukang parkir. Kalau toh itu yang awalnya menjadi milik kita tetapi diambil lagi oleh yang punya, yaitu Allah SWT, maka ya kita jangan bersedih, bersikaplah seperti tukang parkir ya. Ini menarik ya, semua adalah titipan. Tahunnya 2024, materialnya cat air di kertas, ukurannya 18x24. Ini karyanya kalau kita lihat sangat piawai ya, Mas Yanuar Hirmawan ya. Mas Yanuar Hirmawan dari segi bentuk enak ya, bentuknya itu kan kita benar-benar sudah bisa mengenali proporsi motornya dibandingkan dengan orang misalnya, itu juga semuanya sudah enak. Geraknya juga enak, tidak ada masalah ya. Di dalam bentuk Mas Yanuar terasa enak. Di dalam teknik, wah ini tekniknya juga menarik ya. Bagaimana Mas Yanuar bisa memadukan antara wet on wet yang ada di daerah di sini dengan beberapa warna-warna dry brush yang ada di sini ya. Ini kan aksen-aksen seperti ini kan menarik kan. Dan juga gelap terangnya, apalagi goresannya spontan, terus tidak kaku ya, misalnya dengan membuat pintu yang tidak terus dibuat benar-benar lurus seperti karya-karya yang akan diterapkan di dalam interior atau di dalam arsitektur. Ini menjadi enak ya, menjadi tidak kaku. Jadi bentuk enak, teknik KAP, komposisinya juga enak ya, tidak kaku. Wah, ini sudah istimewa. Nah, terus sarannya bagaimana? Tapi sebelum saran, tentu saja bagaimana agar secara visual ditingkatkan, tentu saja masih bisa, yaitu meredam atau membedakan warna putih yang masih tersebar secara random, dan itu juga tampak di mana-mana ya. Misalnya untuk objek-objek yang seperti spion, speedometer, beberapa di motor, atau tempat yang menjadi center of interest seperti ini ya. Ini warna putih masih enak ya, tetapi begitu warna putihnya ini jadi kebanyakan, apalagi ketambahan warna putih yang ada di background ini ya, ini kotakan ini, dan juga warna putihnya pintu ini ya, gawang pintu, dan jalan ini. Nah, warna putihnya menjadi terlalu banyak ya. Warna putihnya terlalu banyak, apalagi yang namanya warna putih itu kan warna yang paling terang ya.
Kalau itu tin itu yang paling atas, warna yang paling terang, yang itu kalau misalnya dibuat center of interest, kontras antara putih atau terang dengan gelap itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, ketika warna putihnya terlalu banyak diumbar atau masih tersisakan pada beberapa yang seperti ini ya, maka ini terasa satu menjadi saling bersaing warna putihnya, dan yang belakang seperti ini terasa kayak belum selesai. Nah, yang belakang ini ya, agar tidak, misalnya ini ya, antara spion dengan yang ada di pintu ini ya, baik pegangan pintu maupun gawang pintunya ini kan masih sama kan, karakternya sama itu. Kalau misalnya ini diredam ya, gawang pintunya, kotakannya ini diredam ya, ya mungkin warna-warna seperti ini tapi dibuat agak lebih ke arah ya misalnya agak-agak seperti inilah ya, itu akan lebih teredam ya, warna putihnya ini akan tidak bersaing ya. Ini misalnya, ini kan warna putihnya yang ada di topi itu masih sama dengan putihnya yang ada di backgroundnya. Itu pertama. Nah, terus seperti yang saya katakan tadi, ini dari segi bentuk ya, dari segi bentuk, komposisi, spontanitas dan sebagainya, Mas Yanuar sudah menunjukkan kepiawaiannya ya, sudah menunjukkan kemampuannya untuk melukis. Nah, sarannya gimana kalau sudah melihat seperti ini ya? Sarannya sudah saatnya untuk melangkah serius menciptakan karya pribadi, kan gitu. Nah, bagaimana Mas Yanuar mulai memikirkan ya, menciptakan karya pribadi dengan muatan-muatan pemikiran tertentu ya, yang itu kalau di kuliah seni lukis Itren nanti akan ketemu dengan subjek matter apa yang akan diangkat, terus konten apa yang akan dimunculkan di dalam setiap karya. Jadi ada subjek matter, ada konten. Juga memikirkan tentang konsep penciptaan dan konsep perwujudan. Konsep penciptaan adalah hal apa yang akan kita angkat di dalam lukisan. Sementara konsep perwujudan adalah bagaimana kita mewujudkan konsep penciptaan itu dengan cara seperti apa. Apakah dengan realistik, deformasi, dan sebagainya. Kan kemarin sudah kita bahas ya, bahwa melukis pendekatannya tidak hanya realistik. Namun kalau Mas Yanuar misalnya masih pengen ini ya, mengeksplorasi itu, ini kan baru bentuk-bentuk yang realistik ya. Di tugas seni lukis elementer ini kan banyak ya, ada yang deformasinya, ada yang simplifikasi, destruksi, simplifikasi, stilisasi, distorsi, transformasi, dan sebagainya kan. Belum lagi nanti ada abstraksi, kaligrafi, grafiti. Ini kalau mau dicoba dulu nggak apa-apa ya, mau dicoba sebelum menentukan karya pribadi seperti apa yang akan digarapnya. Tetapi kalau kita melihat seperti ini, memang Mas Yanuar sudah mendapatkan suatu posisi yang kuat. Nah, ini A ya, meskipun ya ini ada kekurangan-kekurangan seperti ini, masih bisa tetap masih di ranah A lah. Ini masih di ranah A ya. Meskipun kalau misalnya ditambahkan ya akan lebih kuat ya. Berarti kita nilai ya A-nya A ya. A tapi yang ada di bawah ini ya. Bukan yang 95 tapi yang 93. 93 ya. Nah. Oke, ini karya Mas Yanuar. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana membuat warna hitam, bukan warna hitam, warna gelap. Bismillah. Sekarang kita ke secara esensial dulu ya. Sebenarnya warna gelap itu seperti apa toh? Mohon maaf. Nah, saya sudah siapkan ini ya, beberapa contoh.
Karya pertama ini ya, saya contohkan karyanya Ron Stokke. Ini kita melihat ya, ada suatu lukisan dengan center of interest, tempat yang bercahaya ya. Tentu saja orang akan melihat di sini, ya, melihat sini, apalagi di sini ada putih ya, terus dikelilingi kuning. Kuning itu meskipun dia secara value lebih rendah ketimbang putih, tetapi seringkali lebih menarik perhatian. Tapi yang akan saya bahas bukan itu ya. Ketika kita melihat di sini warna terang ya, bercahaya, terus ketemu dikelilingi oleh warna-warna tersier ya, kecoklat-coklatan. Bahkan di sini ada langitnya biru. Sekarang pertanyaannya, apakah di sini ya, warna ini itu kita anggap sebagai warna terang atau warna gelap? Nah, sekeliling ini karena di sini adalah cahaya, di sini ada kuning, ada putih, bahkan di sini bercahaya, maka di sini akan kita maknai, akan kita lihat, kita persepsi sebagai sesuatu yang tidak bercahaya kan, sesuatu yang tidak ada cahaya atau sesuatu yang gelap, nah gitu, sesuatu yang gelap. Nah, maka kita akan melihat ini warna-warna ini adalah warna-warna yang gelap. Padahal sebenarnya ini kan ya nggak gelap-gelap amat kan, apalagi biru ini kan biru yang terang. Coklatnya ini ya, coklat tersiernya ini kan sebenarnya juga bukan warna gelap banget kan. Ini kita persepsi sebagai gelap, tapi sebenarnya kan bukan warna gelap dibandingkan dengan ini misalnya, dibandingkan dengan ini. Nah, jadi sebenarnya warna gelap itu apa tuh? Warna gelap adalah warna yang secara perbandingan ya, secara perbandingan atau secara relatif gitu ya, itu lebih gelap value-nya dibanding dengan warna yang terang. Jadi warna gelap bukan warna hitam, gitu kan. Warna gelap bukan warna hitam. Warna gelap adalah warna yang secara value dia lebih rendah ya. Jadi thin and shade yang gitu ya. Thin itu paling atas putih, paling bawah hitam ya. Berarti warna gelap adalah warna yang dari segi value dia lebih rendah, lebih ke arah gelap, lebih rendah. Sehingga ketika ada warna terang seperti ini, kita tidak harus ya menggunakan warna yang benar-benar value-nya rendah, apalagi sampai hitam, untuk memberikan persepsi bahwa itu adalah tempat yang gelap. Nah, ini contoh yang menariknya. Ini warna terang, ini warna gelap. Meskipun sebenarnya nggak gelap. Ya, apalagi ya, kita cek di sini ya. Itu tadi kan, nah ini ya, segini. Ini kan kira-kira masih segini lah ya. Kira-kira ya, coklatnya ini ya, daerah ini. Itu kan mirip-mirip ini kan, mirip-mirip ini. Nah, tetapi yang ini ya, di sini akan terasa masih di wilayah yang agak terang. Karena ada apa? Karena relatif dengan tempat yang lagi misalnya ini ya, ini pepohonannya lebih gelap. Nah, ini daerah yang paling terang, terus agak terang, terus gelap. Padahal di sini seterang ini udah kita anggap sebagai gelapan. Berarti warna gelap itu relatif terhadap kondisi terang yang kita pakai. Ini misalnya, ini kan di sini kan bukan warna yang benar-benar pekat ya. Misalnya dibandingkan dengan yang ada di daun-daun ini. Lalu ini misalnya. Ini karya Talina ya. Ini ungu, abu-abu ya. Ya, abu-abu ada birunya lah. Ada merahnya dikit, ada birunya sedikit ya. Apalagi di sini juga lebih terang ya. Ini kan terasa menjadi warna atau tempat yang gelap ya. Kenapa? Karena kita melihat ada cahaya di dalam dari jendela. Ada cahayanya. Apalagi memang begini ya.
cahaya yang digunakan ini ya, warna-warna kuning, oranye ini kan termasuk warna sekunder yang intensitasnya memang tinggi ya, dibandingkan dengan warna-warna abu-abu, apalagi ya abu-abu itu kan intensitasnya sangat rendah ya. Begitu ada warna yang membuat relatif terhadap cahaya ini, yang lain menjadi kesannya gelap. Jadi gelap itu tidak harus benar-benar gelap. Bahkan ini kan yang segelap ini ya, nyaris hitam ini kan hanya sedikit ya. Temboknya ini masih cenderung putih bahkan ya, tapi kita persepsi sebagai gelap ya. Gitu. Jadi ini juga ya. Ini kita lihat di sini terang ya, terang benderang karena ada lampu ya yang kekuning-kuningan. Terus di sini terkena bekas atau sorotan cahayanya. Yang lain terasa gelap nih. Padahal ini yo tidak gelap-gelap banget kan. Ini kan juga dibandingkan dengan hitamnya ini kan bukan apa-apanya, ini masih, ini apalagi ya masih ada putih-putihnya gitu ya. Nah ini menarik lagi ya. Ini karya Lucky Willis. Kita perhatikan ya, bayangan yang ada di tembok ini, bayangan pohon. Ini kan sebenarnya warnanya kan masih terang kan, warna abu-abu yang kalau kita lihat ya, misalnya kita bikin tint and shade itu ya, dari warna itu kan masih ketemunya masih deket-deket dengan warna putih kan, warna-warna ini kan, ini kan warna-warna masih dekat dengan warna putih kan. Tetapi kita menjadi memaknai ini adalah gelap karena dia relatif dibandingkan dengan warna putihnya ini kan. Ini putih atau cenderung putih, terus ini menjadi gelap. Coba yang ngebloknya tembok ini pakai warna ini kan. Ini kan menjadi terang setelah ditambah misalnya bayangannya lebih gelap dari ini gitu. Wah ini ya. Ini coba bayangkan ya. Ini warna yang bahkan oranye kekuningan kan, warna-warna yang termasuk di daerah terang kan. Kan kita kemarin mempelajari juga kan komposisi warna high value dan low value ya. Komposisi warna high value itu yang mendekati tint itu kan, low value yang mendekati shade, mendekati gelap. Ini kan termasuk warna-warna yang high value kan. Tetapi kita maknai sebagai gelap ya. Ini bayangan gelap. Kenapa? Karena relatif terhadap warna putihnya ini kan terang. Nah itu ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya Mas Januar ya, ya terangnya itu adalah atau gelapnya itu adalah warna yang relatif terhadap warna-warna terang yang kita pakai. Lalu, nah sekarang pertanyaan ini, kalau ditambah ya tentu ya, kalau kita mau membuat warna gelap ketika ya misalnya ini ya, misalnya ketika kita sudah ketemu warna gelap terus mau lebih gelap lagi, ya ditambah unsur-unsur warna gelap kan. Unsur-unsur warna gelap kan ya mungkin saya ambilkan sekalian ya di cat air bentar. Nah, sekarang saya coba ambil beberapa warna ya yang sering atau paling tidak saya gunakan untuk membuat warna-warna gelap ya. Misalnya Prussian blue ya, seperti ini. Ya, mana nih? Nah, seperti ini nih bisa. Misalnya apalagi ini ya, warna-warna indigo ya. Indigo itu ketika dicampur dengan, nah misalnya ini hijau gitu ya, ada unsur merahnya gitu, ada unsur merahnya.
wah itu sudah jadi gelap. Indigo aja udah gelap kan. Kecampuran dengan warna-warna merah. Ini merahnya apa ini? Scarlet apa gitu ya. Ini sudah menjadi warna gelap tersendiri. Atau misalnya ini, saya juga sering membuat warna gelap dengan ini, dengan ungu, dengan purple. Nah, kalau ungu ini terlalu apa ya, terlalu cemerlang misalnya atau kurang gelap, kadang saya tambahkan ya, biar mengurangi intensitasnya ungu, saya tambahkan dengan warna coklat. Misalnya ini coklatnya right leg ya, right leg, tapi isinya coklatnya. Seperti ini dicampur gitu aja, karena ini kan nggak ada kuningnya kan. Ini ungu kan nggak ada kuningnya. Begitu dicampur ada ini, ada kuningnya kan, dia akan menjadi warna tersier, intensitasnya akan berkurang. Nah, yang penting lebih gelap dari apa yang sudah ada seperti tadi ya. Nah, sekarang misalnya ini kan. Nah, ya memang kalau cat air kalau sudah dibuat seperti ini kan sudah nggak bisa diotak-atik lagi ya, karena sifat transparannya. Nah, sekarang tinggal misalnya mana yang mau dibuat lebih gelap ya, itu tinggal dimainkan saja kegelapannya. Tidak harus semuanya mendekati ke arah warna hitam, bahkan ini enggak ya, jelas bukan ya. Warna-warna biru yang tua dicampur hijau tua, ada hitam apa merah tuanya misalnya gitu. Tidak harus semuanya seperti itu, yang penting direlatifkan aja dia gelapnya dengan warna-warna yang lain. Gitu nggih. Ini untuk pertanyaan tentang warna gelap. Terus yang ini sudah saya nilai. Saran saya, Mas Yanuar, cobalah mulai memikirkan juga ya karya pribadi gitu, yang bisa apa namanya, bisa ya untuk misalnya pameran tunggal ya. Kecuali memang karya pribadinya berupa lukisan-lukisan cat air seperti itu juga nggak apa-apa ya. Kita juga menemukan seniman-seniman yang seperti itu. Bahkan kemarin kita akan memberi contoh ya, karya sederhana hanya daun-daun kering yang dipamerkan aja udah menarik. Tapi kalau kekuatan seni lukis itu kan yang juga memiliki potensi kuat kan adalah kekuatan konsep kan. Tekniknya sudah bagus, seperti yang dicapai Mas Yanuar ya, tekniknya sudah istimewa, tambah konsepnya kuat, dan perencanaan tentu saja ya, bagaimana mulai berkarya dan memamerkan karya, wah itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang istimewa. Itu teman-teman mahasiswa kuliah seni lukis elementer, saya tunggu nih karya-karya teman-teman yang lain. Saya tunggu karya lainnya dari Mas Yanuar juga, dan saya ini ya senang sekali ya melihat apa kemampuan Mas Yanuar yang istimewa. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita explore.